Pak Prabowo ini dari awal memang sudah anti diskusi gitu loh. Wakil menteri dikasih jabatan komisaris. Kan semuanya apa nalarnya gitu loh. Pertumbuhan ekonomi. Disampaikan dalam forum-forum apa, sama buzzer didistribusikan kan lewat berita yang sudah dipabrikasi misalnya dan seterusnya. Tapi jangan lupa pada saat yang sama juga masyarakat punya algoritmanya sendiri untuk mengumpulkan abuse of authority yang kemudian dijalarkan kemana-mana. Itulah yang membuat ledakannya sangat dahsyat. Mereka sedang menggesek biola di tengah Titanic yang mau tenggelam kan ada tuh adegannya kan di film Titanic kan ada tuh di ujungnya tuh kan gesek biola. Mereka tidak sadar kapal itu tenggelam. Bukannya malah memberdayakan sekolah, malah bikin sekolah rakyat, menyelamatkan sila kelima Pancasila gitu yang paling malang itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mereka mendisplay jam tangan, tas, goyang-goyang, mobil, fitur-fitur yang sepenuhnya menggambarkan bahwa mereka itu sibuk dengan gaya hidup, sementara kita masyarakat bawah sibuk dengan kehidupan gitu loh, bukan gaya hidup. Makin sempit, kesana kebentur pajak, kesana kebentur pinjol, kesana kebentur iya, kebentur UKT kalau maksudnya. Terus yang kedua, ini yang menurut saya agak menarik dari hari ini adalah sekarang ada pertarungan antara algoritma kekuasaan dengan algoritma kebencian di level massa. Maksudnya, oke, kekuasaan punya algoritmanya untuk mendisplay apapun pencapaian seperti yang masih Pak sampaikan. Pertumbuhan ekonomi. Disampaikan dalam forum-forum apa, sama buzzer didistribusikan kan lewat berita yang sudah dipabrikasi misalnya dan seterusnya. Tapi jangan lupa pada saat yang sama juga masyarakat punya algoritmanya sendiri untuk mengumpulkan abuse of authority yang kemudian dijalarkan kemana-mana. Itulah yang membuat ledakannya sangat dahsyat. Jadi negara punya rekam jejak versinya, kami juga punya loh algoritmanya kebusukan negara. Gitu loh. Bayangin aja, kita trace aja ke belakang kasus yang kemarin sebelum rumah para anggota parlemen itu digerudukan. Bahkan yang mengejutkan bagi saya, rumah Ibu Sri Mulyani juga kena disatroni masa gitu. Kita lihat sebelum itu bagaimana algoritma kekuasaan itu telah membuai para pemilik otoritas dalam posisi-posisi yang menurut mereka mungkin ini capaian loh, harus diselebrasi gitu loh. Makanya goyang-goyang kan di gedung parlemen, goyang-goyang kan untuk melakukan selebrasi yang dibentuk oleh algoritma kekuasaan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak tahu bahwa masyarakat sekarang juga punya algoritma kebencian gitu loh, yang juga punya narasi yang berbeda gitu loh. Tentang pengangguran, tentang pajak yang mencekik, tentang misalnya jumlah makin kesini cari kerja susah, ya kan, cari kerja susah, sehingga ini perang algoritma kekuasaan dengan algoritma kebencian gitu. Atau kemarahan masyarakat. Kemuakan, algoritma kemuakan gitu. Jadi lebih tepatnya kemuakan. Algoritma kemuakan itu sedang berjalan. Iya, sedang berjalan gitu loh. Jadi ya kalau di tingkat pemerintah atau state officials lah gitu, mereka tidak secara sadar barangkali. Kalau mereka kan klaimnya juga itu kan spontanitas saja, segala macam. Tapi dalam spontanitas itu di bawah spektrum tadi itu algoritma yang mungkin disadari atau tidak itu membuat mereka seperti itu, merayakan sesuatu yang sama sekali berjarak dengan masyarakat di sana gitu. Iya, karena
ya klaim-klaim pemerintah itu sangat ideologis, tidak historis gitu loh. Klaim-klaim historis itu kan yang berpijak pada kenyataan yang dihadapi masyarakat gitu. Betul. Kalau klaim-klaim ideologis kan ya kayak gitu. Terus ditambah lagi dengan kualitas elitnya yang memang saya pernah menyebut elit-elit Indonesia hari ini adalah elit industrialis yang berasal dari industri perfilman. Oh, industrialis itu. elit industrialis gitu, elit dari industri perfilman, elit dari industri influencer, industri hiburan, entertainment. Ya gayanya seperti itu. Jadi mereka selalu bikin politik anggaran dan selalu menarasikan bahwa tunjangan yang mereka terima, uang yang mereka terima sebagai wakil rakyat, selalu mereka narasikan sebagai sesuatu yang kurang dibanding dengan gaya hidup mereka selama ini gitu loh. Nah kan kacau kan? Ini kacau menurut saya kan. Masa mereka bikin anggaran dengan patokan pada gaya hidup identitas mereka bukan sebagai wakil rakyat tapi sebagai aku ini asalnya artis loh. Asalnya artis dibandingkan dengan gaji artis per jamnya berapa? Gitu. Itu kan kacau kan. Dari situ aja udah menimbulkan kemarahan kan. Hey, hari ini kalian tuh wakil rakyat gitu loh. Kalian harusnya berhenti gitu mengidentifikasi diri sebagai bintang sinetron. Kalau memang dibanding-bandingkan dengan gaya hidupmu, ya udah jangan di situ gitu loh. Jangan di situ. Kembali lagi ke habitat kamu gitu loh. Jadi siapa yang nggak kesal kan? Sementara kita masyarakat dipatok hidupnya itu di batas apa istilahnya standar hidup yang kita rasionalisasi dalam algoritma governansi pemerintahan itu. Batas hidup di Jogja itu berapa UMR di segini nih yang layak 2 juta berapa 800 sekian segitu gitu. Coba kan tergantung kabupatennya mana iya, tapi antara 2.500 sampai 3 juta. Nah maksud saya kita itu korban otoritas gitu loh. Korban otoritas yang sewenang-wenang gitu loh. Dan pada saat yang sama tadi untuk memenuhi algoritma kekuasaan tadi itu juga mempertebal algoritma kemuakan di masyarakat persis, gitu ya. Persis itu. Persis sekali itu. Jadi itu penjelasan yang mungkin menurut saya penting untuk kita kemukakan bahwa hari ini masalahnya setelah kejadian-kejadian itu ya seperti biasalah. Pemerintah itu kan baru sadar kalau ada yang udah terbakar gitu loh. Yang sudah ada korbannya gitu kan. Berapa korbannya kan di Jakarta ada banyak itu, ada ojol, ada mahasiswa, terus ada ASN di Makassar, ada ASN pegawai DPRD gitu ya di Makassar itu. Jadi sekali lagi ini ongkos sejarahnya teramat mahal dan ini berulang-ulang kembali. Menurut saya memang Pak pemimpin kita ini, Pak Prabowo ini dari awal memang sudah anti diskusi gitu loh. Gitu ya? Iya, dia selalu dalam tanda kutip menyepelekan gagasan-gagasan. Apa katanya gunanya itu FGD seminar. Jadi seolah-olah udah menutup nasihat dari kalangan akademisi misalnya universitas gitu loh. Sudah di-blocking. Jadi sudah bikin ini otoritasku gitu loh. Ngatur negara ini otoritasku. Dan sekarang terbukti. Udah diperingatkan kok sejak kalau kita lihat podcast sejak almarhum Faisal Basri, kurang keras apa beliau? Kurang keras apa beliau? Tentang semua ini loh ya. Tentang abuse of power, tentang ekonomi yang dikelola secara istilah yang saya sukai dari dia itu secara ugal-ugalan gitu kan. Ugal-ugalan. Nah, bayangkan aja jadi wakil menteri dikasih jabatan komisaris. Kan semuanya
apa nalarnya gitu loh. Selain ingin menyelamatkan bahwa uang itu harus beredar bergulir di antara situ-situ kelompok aja mereka. gitu loh. Jadi pada saat yang sama ke bawah efisiensi ditekan. Betul. Di sini dibuka semua untuk kue-kuenya ini. Kue-kuenya di situ mereka berpesta gitu kan. Jadi apa? Jadi mereka seperti sedang ekopatrio, terus siapa lagi? Kuya. Saroni, ya kan, mereka sedang menggesek biola di tengah Titanic yang mau tenggelam kan ada tuh di adegannya kan di film Titanic kan ada tuh di ujungnya tuh kan gesek biola, mereka tidak sadar kapal itu tenggelam. Apa gunanya nyanyian kan, gitu loh kan? Dia masih di dunia musiknya sendiri, gitu. Musiknya sendiri kan. Tiba-tiba penumpang lain udah pada panik. Itu persis gambarannya itu. Gitu. Kita menggesek biola ketika Titanic akan tenggelam, gitu kan? Bagus analoginya itu. Jadi menurut saya jadi memang kemuakan ini sudah terpendam begitu lama, dan trigger kecil lah gitu, kemudian membuncah lah kemuakan ini jadi kemarahan publik gitu ya. Iya, satu langkah yang mungkin ada yang harus diapresiasi juga setelah itu kan beberapa partai mulai tersadar bahwa yang mereka lulukan sebagai kadernya itu ternyata kader-kader yang apa ya, istilah saya itu kader-kader tuna sosial, tuna sosial. Kader-kader tuna sosial, sehingga beberapa partai menarik keanggotaan mereka, menonaktifkan lah. Meskipun ini mungkin oleh sejumlah aktivis dianggap masih kurang, nggak cukup kan. Nonaktif itu artinya tidak di display aja, dipajang gitu, tapi dia masih menerima gaji dan seterusnya gitu kan. Tapi kan menurut saya kalau pemerintah, elit, partai merespon publik ini secara setengah-setengah, hendak dalam tanda petik menipu lagi, masyarakat juga udah punya algoritmanya lagi gitu loh. Misalnya tadi diumumkan misalnya Partai A, Partai Nasdem sudah menonaktifkan Saroni sama Nafa Urbah. Nah kan masyarakat juga akan menyimpan itu dalam algoritma mereka gitu loh. Ini maksudnya apa gitu loh. Maksudnya menonaktifkan itu apa kan? Mau meninabu-bukan seakan-akan menyelesaikan masalah gitu. Itu kan sama aja dengan menciptakan algoritma kemuakan yang baru kan. Terus ada lagi Pak Prabowo, saya kemarin ikuti betul narasinya itu ketika dia merespon itu kan bersama ketua umum partai itu kan. Dia bilang ya, Indonesia sedang bangkit, Indonesia. Jadi narasinya itu agak kurang apa ya? Kurang kena menurut saya. Kurang kena. Terus ditambah lagi misalnya yang mantan BIN Pak Hendro Prayono misalnya. Ini ada campur tangan non-state actors misalnya. Ya gampang sekali menyebut non-state actor kan itu, tapi kan itu kan variabel yang sangat multitafsir kan. Semuanya kemana-mana non-state actor itu kan. Iya kan. Terus kemudian di pidatonya Pak Prabowo juga ada ini terorisme dan makar ini. Iya kan. Nah kalau pola-pola itu yang dipakai itu sama saja dengan menumpuk lagi masalah-masalah baru gitu loh. Itu menambah amunisi kemuakan publik gitu. Yang diperlukan itu udah penuhi beberapa yang menurut saya sangat possible untuk dilakukan negara. Misalnya gini loh ya. Kenapa sih problem kita krisis keuangan itu sebetulnya kan karena terlalu banyak korupsi, ya kan? Kenapa krisis keuangan jalannya adalah menaikkan beban masyarakat dengan pajak misalnya? Kenapa enggak korupsinya aja yang dibenahin kan? Penanganan korupsinya akan dibenahin. Berapa yang bisa kita selamatkan uang negara? Terus sumber pemborosan itu kan bukan di kebijakan pembangunan
politik kesejahteraan itu ya belum seberapa gitu loh kan. Justru keborosan pembangunan itu ada di anggaran gaya hidup para anggota parlemen itu kan. Seandainya itu ya 2 bulan lalu saya ke Helsinki kan. Oh, ke Helsinki. Ya. Saya terkejut itu lihat kantor presiden. Kantor presiden kok nggak ada halamannya. Dia bersatu dengan area publik gitu loh. Jadi masyarakat tuh hilir mudik santai aja, biasa aja gitu. Nggak ada ya serem gitu nggak kan. Wah, nggak kayak istana. Nggak ada gitu. Nggak ada. Saya heran. Saya dikasih tahu sama teman saya itu katanya pemimpin Finlandia ya di situ kantornya. Kadang-kadang dia kalau lagi ngopi siang katanya keluar katanya sama warga sepedaan katanya kan. Jadi nggak harus pakai patwal mobil kawan. Iya, jadi kalau di sini kan di Indonesia anggaran itu boros menurut saya bukan karena distribusi dan kebutuhan untuk public goods gitu kan, tapi untuk melayani gaya hidup yang tidak bertepi dari kalangan elit. Ada aja tuh kan rasionalisasinya kan ada aja tuh kan, luxurious lifestyle. Iya gitu kan, gimana nggak ada batasnya kan. Nah dengan otoritas itu mereka patok gitu bahwa itu ya biasalah kadang-kadang kita dengarnya, maaf itu sudah dianggarkan di tahun anggaran sebelumnya katanya kan. Udah dikunci dengan otoritas gitu kan. Gitu loh. Jadi tahu misalnya masyarakat pendidikannya masih timpang. Bukannya malah memberdayakan sekolah, malah bikin sekolah rakyat misalnya kan. Jadi sebetulnya negara ini kekurangan uang apa kekurangan manajemen keuangan gitu loh. Nah, gitu loh. Koperasi yang mangkrak dan perlu diperdayakan banyak bikin koperasi. Jadi menurut saya saatnya lah kita kalau memang tidak bisa ditegur oleh akademisi secara persuasif dan argumentatif, ya akibatnya gini. Tapi kalau kemarin misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo, let's say kalau tadi kan disebutkan oleh Pak Ade, salah satu masalah utamanya adalah korupsi gitu ya. Itu satu hal. Terus kemudian untuk mengatasi gejolak sosial, kemuakan sosial ini tadi kan Pak Prabowo mengumpulkan ketua partai, mengumpulkan ketua ormas-ormas gitu, ormas keagamaan gitu. Untuk yang kira-kira mudah-mudahan mungkin harapan dari pemerintah dapat meredam lah gitu gejolak ini. Kira-kira cukup efektif nggak? Sementara korupsinya kayaknya belum mendapatkan porsi tanggapan dan keseriusan yang mencukupi gitu, yang memadai gitu. Saya mencermati beberapa tuntutan yang sering disampaikan oleh para aktivis dan para demonstran. Misalnya tuntutan yang menurut saya agak logis dan harus dipenuhi, misalnya tentang penyitaan aset, kan? Perampasan aset. Saya pikir itu penting banget gitu loh. Jadi menurut saya penjarahan terhadap targeted elite ya, Uya-Kuya, Ekopatrio, terhadap rumah Saroni misalnya, terhadap Saroni misalnya, itu kan harus kita baca perampasan tuh ya seperti ini, menyakitkan gitu loh. Perampasan itu menyakitkan gitu loh. Nah makanya mau aset-aset negara yang dirampas itu diambil lagi gitu loh, dirampas ulang oleh negara. Gitu. Otoritas itu mari kita sekarang gunakan gitu loh. Otoritas itu jangan melayani gaya hidup kaum elit, tapi otoritas itu digunakan untuk politik kesejahteraan gitu loh. Kan munculnya gagasan negara kesejahteraan dulu kalau kita baca dari berbagai buku dan jurnal. Itu sebetulnya untuk meredam, Immanuel Wallerstein menyebutnya kelas-kelas yang berbahaya. Jadi di Inggris setelah revolusi Inggris itu banyak dalam tanda kutip kelas-kelas yang berbahaya. Kelas-kelas yang berbahaya. Nah kelas-kelas yang berbahaya itu siapa? Yaitu kelas-kelas menengah yang posisinya sangat
rentan gitu kan, yang tidak punya pekerjaan. Kelas-kelas akademisi, kelas-kelas pekerja yang tidak tersalurkan. Makanya kemudian muncullah politik kesejahteraan. Istilah politik kesejahteraan untuk meredam munculnya kelas-kelas yang berbahaya. Yang potensial berbahaya. Dan kenapa kapitalisme di barat itu relatif stabil? Karena mereka berhasil meredam kelas-kelas yang berbahaya, gitu loh. Itu bedanya kapitalisme di dunia ketiga dengan kapitalisme di negara-negara yang mapan. Karena kapitalisme mereka adalah kapitalisme yang direvisi terus oleh gerakan-gerakan sosial itu. Sehingga kemudian muncullah berbagai inovasi-inovasi kapitalisme yang meredam kelas-kelas yang berbahaya. The third way itu ya. Gitu lah. Ya salah satunya itu Anthony Giddens. Dalam rangka meredam kelas-kelas yang berbahaya. Di sini enggak. Di sini kelas-kelas penguasa membangun ruang otoritasnya sendiri. Kelas berbahaya dibiarkan ngamuk gitu kan. Tidak ada kebijakan untuk meredam kelas-kelas yang berbahaya gitu loh. Jadi maaf. Jadi ya, misalnya kalau gini, kelas berbahaya yang saya bayangkan di sini ya. Coba kalau kita naik Gokar, Gojek, Grab atau inilah ojol lah gitu. Kalau kita ngobrol gitu. Lulusan mana? Oh, saya pernah kuliah di sini. Betul. Saya lulusan kampus itu. Betul. Artinya mereka orang-orang terdidik sebenarnya. Orang-orang terdidik, tapi nggak mendapatkan ini tadi kesejahteraan. Sosialnya nggak diperhatikan. Betul. Dan mereka nggak mau mengambil pekerjaan yang ini gitu. Yang seharusnya tidak mereka ambil kan? Yang mereka ambil kalau ada pilihan-pilihan yang lebih baik. Iya. Makanya itulah yang kemudian kita harus berkaca pada kenapa kapitalisme di negara-negara Barat itu terus mengakomodasi supaya kelas-kelas berbahaya ini diladeni gitu loh, diladeni dengan terkanalisasi gitu. Dengan apa? Dengan kebijakan publik yang jelas. Misalnya ada hitungan, misalnya jam kerja yang sangat jelas, ada tunjangan yang sangat jelas gitu kan. Tidak ada misalnya toleransi terhadap korupsi misalnya dan seterusnya. Nah, menurut saya itu adalah mitigasi politik kesejahteraan yang penting untuk dilakukan oleh negara supaya kelas-kelas berbahaya ini tidak makin membesar gitu loh. Membesar ya. Jadi Prabowo harus diajarkan kepada Pak Prabowo dan timnya itu bahwa sekarang yang bisa melakukan dalam tanda petik pemberontakan atau demonstrasi itu tidak hanya kota-kota tradisional. Kalau dulu kan demonstrasi itu adanya di Jogja, di Malang, di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, tempat yang ada kampusnya. Masalahnya sekarang setiap kabupaten kan ada kampus. Jadi semakin banyaklah kelas-kelas yang berbahaya kan. Semakin banyak kan kelas-kelas. Siapa nyangka Pati bisa seperti itu dia. Kalau di depan mereka aja, di wilayah terdekat, kabupaten terdekatnya otoritas itu sudah digunakan secara sewenang-wenang, mereka juga akan ngamuk. Amuknya akan sama di tempat lain karena ada algoritma tadi, terhubung oleh algoritma kemuakan yang menjalar satu sama lain. Kalau dulu kan bisa disensor. Sensor media selesai. Sekarang nggak bisa disensor. Algoritma itu negara kalian punya algoritma untuk meninabobokan kami, statistik sekian, Indonesia posisi sekian, Indonesia berada di grade ini, middle power dan seterusnya. Tapi itu omong kosong jatuhnya kalau tidak connect dengan algoritma yang dimiliki oleh masyarakat. Yang algoritma itu merefer pada ruang historisnya gitu. Yang dirasakan sehari-hari, di sekelilingnya jelas. Betul. Ini kehidupan menjerit setiap hari untuk cari jelas untuk ke universitas saja sekarang ada rejim UKT UKT kampus-kampus negeri membuka buahnya sekali mahasiswa dengan UKT yang tinggi. Iya gitu loh. Jadi
menurut saya ini harus jadi ruang teguran lah bagi Pak Prabowo, mumpung udah setahun belum ya Pak? Belum kayaknya, belum setahun aja udah gini gitu. Tapi masih mumpung belum terlambat, menurut saya segeralah bikin komitmen kontrak sosial baru ya, new kontrak sosial dengan masyarakat, bahwa otoritas yang kami miliki ini adalah otoritas untuk melayani publik, bukan untuk melayani elit gitu. Dan salah satu wujud konkretnya itu adalah tadi itu, salah satunya adalah perampasan perampasan aset, law enforcement. Sebetulnya itu adalah apa ya, template lama, tapi lama. Karena nggak dilaksanakan gitu. Akademisi udah banyak saya pikir yang lewat podcast, lewat mana-mana gitu loh. Oke, terakhir Pak Ade, apa kira-kira pemikiran atau pesan Pak Ade agar tadi ini solidaritas ini tidak hanya solidaritas sesaat, tapi juga bisa melahirkan tadi itu proyek-proyek kesejahteraan atau ide-ide kesejahteraan itu dapat diimplementasikan pada saat yang sama agar otoritas tidak semakin abuse, tapi memperhatikan kesejahteraan, politik kesejahteraan tadi. Saya pikir segeralah Pak Prabowo dengan elit-elitnya, dengan tim-timnya melakukan apa ya? Remapping terhadap kebijakan politik negara gitu lah. Terbukti kan selama ini politik negara, perilaku kaum elit yang dianggap mencederai apa ya, mencederai perasaan secara sosial gitu kan. Terbukti itu semakin apa ya, melahirkan algoritma kebencian tadi di kalangan, algoritma kemuakan lah ya, algoritma kemuakan di level massa. Nah, supaya algoritma kemuakan itu tidak terus bertambah, saatnya ya kita kembalilah menyelamatkan sila kelima Pancasila gitu, yang paling malang itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu kan sila yang paling malang itu sekarang gitu loh. Jadi kualifikasi elit harus diperbaiki. Terus ya misalnya politik keuangan, politik anggaran, ya basisnya ya jangan gaya hidup elit gitu loh, tetapi basic need publik gitu loh. Kalau politik anggaran cuma referensinya gaya hidup elit, ya selamanya itu akan terus menyiram bensin gitu loh. Ada satu filsuf yang pernah mengatakan ya, jika borjuasi sudah menjadi kecenderungan, revolusi akan menjadi kenyataan. Gitu. Jika borjuasi sudah menjadi kecenderungan, bahkan tinggal hanya kecenderungan, baru kecenderungan gitu ya. Revolusi akan menjadi kenyataan. Otomatis tanpa harus digerakkan. Sekarang kan ada borjuasi di kalangan kaum elit. Mereka mendisplay jam tangan, tas, goyang-goyang, mobil, fitur-fitur yang sepenuhnya menggambarkan bahwa mereka itu sibuk dengan gaya hidup, sementara kita masyarakat bawah sibuk dengan kehidupan gitu loh, bukan gaya hidup, dengan kehidupan gitu. Bisa hidup aja susah gitu loh. Bahkan terjebak pinjol. Ini betul, makin pelik. Udah itu mau ditambahin sama Bu Sri Mulyani pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu. Uang rekening kita mau diblokir. Jadi ruang gerak kita sebagai warga negara itu mau diatur dalam algoritma kekuasaan yang referensinya gaya hidup mereka kan. Siapa yang nggak berontak gitu kan? Jadi siapa yang nggak berontak gitu ya, kan? Makin ditekan, makin sempit, kesana kebentur pajak, kesana kebentur pinjol, kesana kebentur kebentur UKT kalau maksudnya. UKT ya, banyak sekali tagihan nanti kan. Jadi menurut saya ini momentum lah. Tidak ada salahnya lah untuk merevisi total kebijakan-kebijakan. Mumpung Pak Prabowo ini
masih di tahun pertama gitu loh. Anggap saja ini adalah testing testing water ya, tetapi testing waternya terlalu dahsyat, terlalu mengerikan lah. Tapi di ujung ini juga kita tetap ya berpesan ya supaya gerakan-gerakan sosial juga ada pada nalar kebangsaan. Ya, nalar kemanusiaan. Bagaimanapun bangsa ini udah terlalu lama lah harus mengalami hal-hal seperti ini. Jangan diulangi lagi kekerasan ya. Syukurlah kita tidak mungkin, saya berharap sih tidak sampai pada fenomena tahun 98 di mana isunya itu tidak waktu itu kan merembet kemana-mana, ke SARA juga masuk, agama. Nah jangan sampai lah. Dia. Nah salah satu sisi positif dari gerak cepat pemerintah ya itu tadi, saya pikir udah bagus respon-responnya, biarpun tidak memuaskan, mungkin kita tunggu aja. Tapi masyarakat sedang menunggu bagaimana otoritas itu memberi kemaslahatan pada masyarakat, bukan memberikan ya membuat elit makin nyaman dengan otoritasnya gitu loh. Bukan membuai masyarakat dengan statistik, tapi dengan substansi kesejahteraan, kemaslahatan itu yang dirasakan betul oleh masyarakat. Ya. Jadi kita sama sekali tidak mensyukuri apa yang terjadi belakangan ini, tetapi salah satu hal yang mungkin diapresiasi dari gerakan sosial ini juga, mereka tidak terprovokasi oleh tadi saya bilang ke isu-isu yang sangat sensitif, misalnya SARA kan. Jadi masih pada targeted sasaran yang memang authority gitu ya, authority yang tadi itu. Kalau 98 itu kan ada etnis Cina yang jadi korban, terus kemudian sembarangan lah gitu, random gitu sasarannya. Kalau sekarang kan targeted gitu loh. Jadi itu yang sisi lain yang mungkin juga ya harus cepat lah di recover oleh pemerintah. Recovernya tidak lagi dengan cara-cara militeristik yang lama, dengan cara-cara yang sangat developmentalis seperti lama, tapi kesempatan untuk reinstall negara ini. Itu kira-kira Mas Iba. Oke. Terima kasih banyak Pak Ade atas pencerahan-pencerahannya, dan kita belajar banyak dari tadi itu soal otoritas versus solidaritas, algoritma kekuasaan dan algoritma kemuakan dan tentu saja kepemimpinan jangan yang regresif, tapi yang yang progresif, memang mengadres isu-isu yang substansial bagi kemaslahatan masyarakat gitu ya. Oke, makasih. Thank you. Sama-sama. You'll never walk alone. Tentu dong. Oke. Sampai ketemu lagi. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.